Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuha wahai al-muddatsir, orang yang berselimut. Maksudnya orang yang tidur, ya. Kum, bangun kamu. Fa'anzir, ya. Lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabir, dan agungkanlah, besarkanlah Rabbmu, yaitu Allah. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, bersihkanlah. Ya. Jadi ini nidaullah, ya, panggilan Allah. Ya. Lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugati, yang menutup, ya, badannya, menutup tubuhnya, bithiyabihi, dengan pakaiannya. Jadi tidur berselimut, ya. Padahal panas ya. Tapi karena, ya, dia selesai mendapatkan wahyu atau mau mendapatkan wahyu, ya, itu dingin ya. Karena mendapatkan wahyu itu berat banget, ya. Berat. Apalagi wahyunya dalam bentuk suara lonceng, katanya. Jadi ada wahyu yang disampaikan lewat mimpi, ada wahyu yang langsung disampaikan lewat hati, ada juga wahyu yang disampaikan lewat suara lonceng. Itu yang paling berat. Ya. Walaupun suhu dingin, Rasul bisa berkeringat banyak. Gitu. Jadi nidaullah, ini panggilan Allah. Ya. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4 itu nidaullah, panggilan Allah lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugati, yang sedang menyelimuti tubuhnya, bithiyabihi, dengan pakaiannya, ba'da nuzulil wahyu, setelah turun wahyu. Ya. Sebelum surat Al-Muddatsir itu surat Al-Alaq, ya. Sebanyak 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian surat Al-Muddatsir, ya. Selesai menerima surat Al-Muddatsir, ya, dia menggigil, ya, kedinginan, kemudian menutup tubuhnya dengan selimut. Ya. Tapi kemudian oleh Allah, ya, dipanggil, ya. Untuk apa? Amarahu, untuk mendapatkan perintah, bin nuhud, agar dia bangun dari tidurnya, ya. Bangun dari berbaringnya, ya. Wa dakwah, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, ya. Jadi wahyu itu tidak boleh disimpan. Demikian pula dengan ilmu, ya. Harus diamalkan, kemudian diajarkan. Dan walaupun belum mampu diamalkan, tetap wajib diajarkan. Ya. Misalnya masih muda, belum menikah, ya. Kemudian dipanggil untuk ceramah khutbah nikah, padahal belum nikah. Ya. Ya. Dan bisa jadi dia belum nikah itu karena belum mampu nikah, tetap, ya, tetap disampaikan, ya, yang berkaitan dengan nikah. Ya. Demikian pula ketika orang itu belum menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, kemudian dia panggil untuk menyampaikan kajian tentang manasik haji, tetap disampaikan walaupun belum diamalkan. Ya. Jadi idealnya itu ilmu, ya, itu, ya, diamalkan baru kemudian diajarkan. Ya. Diamalkan itu diantaranya dalam bentuk dakwah, ya, didakwahkan. Atau dalam bentuk taklim, diajarkan, ya. Kemudian watahdzir, ya, watahdzirin nas minal adzab, supaya menyampaikan kepada manusia tentang peringatan Allah yang berkaitan dengan azab, ya, dengan azab. Ya. Jadi yang namanya hidup di dunia itu rentan dengan yang namanya azab, ya. Apalagi kemudian di akhirat setelah mati. Ya, ada azab yang ditimpakan waktu subuh tuh, ya.
Ada azab yang ditimpakan waktu malam. Ada azab yang ditimpakan waktu duha, ada itu. Ya. Tapi azab ada yang ditimpakan tanpa diketahui waktunya, bisa di luar duha, di luar malam atau di luar subuh. Ya. Karena sifat azab itu mendadak, ya. Dan kemudian tidak bisa diprediksi. Ya. Makanya tugas Nabi itu, ya, di samping bangun, kemudian menyampaikan peringatan, ya, dalam bentuk dakwah. Di antaranya tahdzir, memberi peringatan, mengingatkan anas kepada manusia minal azab, dari azab Allah. Ya. Kemudian watakbirillah, ya, dari perintahkan untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Makna tersiratnya, ya, seorang dai ketika berdakwah, seorang ustadz, kiai, ajengan ketika menyampaikan ilmunya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh takabur, ya. Ya. Jadi watakbirillah, ya. Agungkan Allah, besarkan Allah. Karena Allah yang maha besar, selain Allah kecil, tidak ada artinya. Kemudian watathir, diperintahkan untuk mensucikan, untuk membersihkan asyaba, pakaian, ya, minan najasat, dari berbagai macam najis atau kotoran. Ya. Jadi dai, ya, atau seorang ustadz, kiai, ajengan dan sebagainya itu harus tampil bersih. Ya. Ya. Tidak boleh kumal, kucel, dekil, nggak boleh tuh. Ya, harus berpenampilan bersih. Ya. Bahkan Rasul itu bukan hanya bersih, bukan hanya, ya, suci, tapi juga wangi Rasul itu, ya, pakai minyak wangi. Ya. Dan yang dicintai oleh Rasul dari dunia itu, di samping wanita, kemudian sholat sebagai hiburan, sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, juga adalah minyak wangi, ya, minyak wangi. Tapi saya kalau pakai minyak wangi, beli minyak wangi, itu sampai sekarang belum cocok dengan istri saya, ya. Katanya bau gitu kan. Jadi apalagi kalau pakai minyak wangi seperti Hajar Aswad mungkin, ya. Minyak kesturi itu harusnya minyak yang paling wangi, ya. Tapi minyak kesturi yang beredar dijual itu ternyata lumayan, ya, menyengat banget, ya. Sama dengan Hajar apa? Aswad kan, ya. Atau malaikat subuh 1000 bunga, ya. Padahal namanya 1000 bunga, harusnya wangi banget. Ya, tapi ada orang yang nggak suka, ya. Saya pernah juga beli minyak wangi, ya, kalau menurut saya wangi karena dikasih orang. Ya, orang itu kan ngasih mungkin karena wangi. Saya juga cocok wangi. Tapi ada tetangga sampai muntah, bau katanya gitu. Ternyata lagi hamil dia. Kan lagi hamil mah bisa jadi mual, ya, kalau mencium minyak wangi itu, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wa takbirillah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah itu